Pengakuan mengejutkan Amar Zoni di tengah sidang, tuduhan pemerasan 300 juta rupiah. Persidangan Amar Zoni di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menyedot perhatian publik setelah sang aktor melempar tudingan serius di hadapan majelis hakim. Dalam sidang yang digelar pada Kamis, 18 Desember 2025, Amar yang menjadi terdakwa kasus narkotika secara terbuka mengaku telah mengalami dugaan pemerasan selama ditahan di Rutan Salemba. Tanpa ragu, ia menyebut nominal yang cukup fantastis, 300 juta rupiah. Bahkan lebih mengejutkan lagi, ia mengklaim bahwa dugaan tersebut melibatkan oknum dari pihak aparat kepolisian. Pernyataan ini pun langsung mengubah dinamika persidangan. Dari seorang terdakwa yang sebelumnya diam, kini Amar tampak mengambil peran sebagai penantang sistem yang berusaha mengungkap fakta lain yang lebih dalam. Namun pengakuan tersebut belum diiringi bukti konkret. Dan seperti biasa, publik langsung terbagi antara yang percaya ini hanyalah strategi pembelaan atau benar-benar langkah berani membuka borok sistem dari dalam penjara. Praktisi hukum tantang balik, kalau ada pemerasan, buktikan siapa pelakunya. Tak butuh waktu lama setelah pernyataan Amar Zoni menggema, seorang praktisi hukum vokal, Agustinus Nahak, langsung buka suara. Dalam pernyataannya kepada media, ia menantang keras Amar untuk segera membuktikan tudingan tersebut. Kalau memang ada pemerasan, sebut siapa pelakunya, buktikan alurnya, tegasnya. Bagi Agustinus, tuduhan kepada oknum polisi bukanlah perkara kecil dan tidak bisa hanya disampaikan secara verbal tanpa data. Ia menyebut bahwa apabila benar terjadi, maka jalur hukum bisa berjalan tanpa rintangan. Bahkan menurutnya, hal itu bisa jadi peluang untuk menangkap dan menindak tegas para oknum yang bermain di dalam sistem pemasyarakatan. Namun ia juga mengingatkan bahwa tuduhan tanpa bukti bisa berbalik menyerang Amar sendiri. Ini bukan sekadar drama di ruang sidang, tapi bisa berujung pada konsekuensi hukum ganda. Letupan di persidangan, terdakwa lain lempar pertanyaan mengejutkan ke polisi. Persidangan kasus narkotika ini tak hanya menghadirkan Amar Zoni. Ada 5 terdakwa lain yang ikut diadili. Salah satu yang menarik perhatian adalah Asep bin Sarikin. Di hadapan hakim, Asep mengajukan pertanyaan eksplisit yang membuat suasana ruang sidang menegang. Ia meminta klarifikasi kepada saksi polisi, apakah benar pihak Polsek Cempaka Putih pernah meminta dana 300 juta rupiah? Pertanyaan itu dilempar langsung kepada saksi bernama Arif Budianto, yang diketahui merupakan anggota kepolisian. Namun, jawaban dari saksi justru membuat penonton sidang makin bingung. Tidak tahu. Tak hanya Arif, 2 saksi polisi lain yang dihadirkan juga memberikan jawaban serupa. Hakim pun meminta kepastian ulang, namun ketiganya tetap bersikukuh tak mengetahui adanya permintaan uang dari pihak mereka. Pertanyaan menggantung itu menjadi penutup sidang hari itu, menyisakan lebih banyak tanda tanya daripada jawaban. Dugaan setoran gelap 300 juta rupiah, tapi bukti masih jadi misteri. Pernyataan soal dana 300 juta rupiah memang menggemparkan, tetapi sampai saat ini belum ada bukti transfer atau dokumentasi konkret yang mendukung tudingan tersebut. Agustinus Nahak sebagai praktisi hukum mempertanyakan langsung, kalau memang sudah ditransfer, kemana? Siapa yang minta? Lewat siapa alurnya? Pertanyaan itu menggambarkan betapa seriusnya dampak pernyataan Amar Zoni di ruang sidang. Jika benar, maka ini bisa membuka skandal besar di balik dinding lapas. Namun jika tidak bisa dibuktikan, maka ini akan menjadi bumerang bagi sang aktor. Dalam konteks hukum, tuduhan harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Sampai kini, belum ada dokumen, rekaman, atau saksi yang menguatkan pernyataan tersebut. Bahkan dari pihak keluarga Amar maupun tim hukumnya pun belum memberikan rincian tambahan terkait dugaan pemerasan itu. Cerita besar ini masih terhenti pada satu kalimat penuh tanda tanya, siapa yang meras? Bantahan total, Amar Zoni nyatakan bukan pemilik narkoba. Dalam persidangan yang berlangsung tegang, Amar Zoni juga mengajukan bantahan menyeluruh terhadap tuduhan bahwa dirinya menyimpan atau mengedarkan narkoba jenis sabu dan ganja di dalam sel. Ia dengan tegas menyatakan bahwa barang bukti yang ditemukan petugas di atas pintu sel bukanlah miliknya. Tak hanya itu, ia juga menantang keterangan saksi yang menyebut sel tersebut hanya dihuni 1 orang. Amar menyatakan bahwa ada 4 orang di dalam sel, dengan dirinya berada di bagian atas. Dia pun menyoroti waktu penggeledahan, mengklaim dirinya sudah tidak berada di tempat kejadian saat barang ditemukan. Menurutnya, saksi bahkan tidak bisa mengingat rincian penting dan justru berulang kali mengatakan lupa. Dalam situasi sidang, respon seperti itu dari petugas bisa menimbulkan kecurigaan publik. Amar juga mengingatkan bahwa semua saksi telah bersumpah atas kitab suci, dan sidang ini bukan sekedar prosedur, tapi menyangkut hidup dan masa depannya. Strategi bertahan atau bongkar sistem. Publik terbelah.
Setelah pengakuan soal dugaan pemerasan dilontarkan Amar Zoni, banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya strategi pembelaan atau ada upaya sungguh-sungguh untuk membongkar praktik ilegal di dalam rutan? Narasi ini membuat posisi Amar menjadi kompleks, di satu sisi sebagai terdakwa kasus narkoba, namun di sisi lain seolah menjadi saksi kunci dari dugaan pelanggaran sistemik di dalam lembaga pemasyarakatan. Agustinus Nahak menyarankan agar Amar bersikap terbuka dan bekerja sama dengan penegak hukum bila memang serius ingin mengungkap kasus ini. Ia juga menyebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK bisa menjadi pelindung hukum bagi Amar, sekaligus memberikan kemungkinan keringanan hukuman. Namun untuk sosok misterius bernama Andre, benarkah ia penghubung narkoba? Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa, disebutkan bahwa Amar Zoni menerima sabu dari seseorang bernama Andre. Sosok ini diyakini sebagai perantara sekaligus pemasok narkoba ke dalam rutan. Namun hingga kini, Andre masih berstatus buron. Ketidakhadirannya di persidangan membuat dakwaan terhadap Amar seolah hanya berdiri di atas keterangan sepihak. Amar pun tidak memberikan banyak detail tentang siapa sebenarnya Andre. Apakah ia hanya tokoh fiktif dalam narasi pengalihan? Atau memang aktor kunci dalam jaringan peredaran narkoba di dalam tahanan? Ini menjadi celah besar yang memerlukan investigasi lebih lanjut. Ketidakhadiran Andre memperkuat teka-teki. Jika pemasok utama tidak pernah tertangkap, seberapa kuat pembuktian terhadap para terdakwa lainnya, termasuk Amar? Latar belakang kasus, tertangkap lagi setelah 2 kali bebas. Kasus yang menimpa Amar Zoni kali ini bukanlah kasus pertamanya. Ia sudah 2 kali terjerat kasus narkoba sebelumnya. Seharusnya, pada Januari 2026 mendatang, Amar dijadwalkan bebas setelah menjalani hukuman terkait kasus terdahulu. Namun sebelum sempat menghirup udara segar, ia kembali ditangkap dengan tuduhan jauh lebih berat, menjadi bagian dari jaringan peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Jaksa menyebut kasus ini telah berlangsung sejak Desember 2024, melibatkan jual beli narkoba jenis sabu dengan berat lebih dari 5 gram. Amar kini diadili bersama 5 terdakwa lain yang disebut melakukan pemufakatan jahat. Ini membuat publik bertanya, apakah Amar memang tidak bisa lepas dari jerat narkoba? Atau ada agenda lain yang lebih besar sedang dimainkan? Ketegangan hakim, saksi, dan Amar di ruang sidang. Persidangan pada 18 Desember lalu memperlihatkan bagaimana ketegangan memuncak di ruang sidang. Amar berkali-kali memotong pernyataan saksi dan mengajukan bantahan yang cukup emosional. Ia merasa terpojok dengan narasi yang dibangun jaksa, apalagi ketika saksi dari Rutan Salemba, Eka Karjareja, mengaku tidak mengingat beberapa detail penting saat penggeledahan dilakukan. Amar mengungkap kekecewaannya secara langsung di depan hakim. Bapak sudah disumpah atas nama kitab suci, tapi kenapa justru bagian penting malah dilupakan? Ujarnya dengan nada tinggi. Ini bukan hanya soal tuduhan, tetapi juga soal kredibilitas proses hukum yang dipertanyakan langsung oleh terdakwa. Situasi seperti ini membuat publik bertanya, apakah sistem benar-benar adil? Atau ada yang mencoba mengatur skenario? Akankah Amar Zoni membuka semua fakta atau pilih diam? Kini publik menanti langkah lanjutan Amar Zoni. Apakah ia akan benar-benar membuka seluruh fakta, menyeret nama-nama besar yang diduga bermain di belakang jeruji, atau memilih diam demi keselamatan pribadi? Praktisi hukum sudah memberikan sinyal bahwa jika Amar bekerja sama dan membuktikan tuduhannya, ada perlindungan serta kemungkinan keringanan hukuman. Tapi risikonya juga tidak kecil. Membuka permainan dalam sistem bisa berarti menyerang mereka yang punya kuasa. Jika tidak hati-hati, bukan hanya kasusnya yang berat, tapi juga keselamatan dirinya bisa terancam. Semua kembali ke Amar, akan tetap pada posisi defensif sebagai terdakwa atau bertransformasi menjadi pemantik perubahan sistem. Jawaban itu masih misterius, dan publik hanya bisa menunggu babak selanjutnya.